Al-Halim, Allah yang Maha Penyantun. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sekolah didirikan, maka dia bertujuan untuk mendidik anak itu, bukan untuk mengeluarkan anak itu dari sekolah. Karena itu ketika anak melakukan kesalahan, pasti akan diberikan waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Jika itu yang dilakukan oleh sekolah terhadap anak, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita? Allah menciptakan kita untuk membahagiakan kita, untuk memasukkan kita ke surga, bukan untuk menyiksa kita. Karena itu ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, Allah tidak tergesa-gesa untuk menyiksa kita. Karena Dia Al-Halim, Dia yang Maha Penyantun. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma." Kalau bukan karena kalimat yang telah aku tetapkan kepada diriku, pastilah manusia itu akan segera disiksa disebabkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Apa kalimat atau ketetapan yang Allah telah tetapkan yang menghalangi Allah untuk menyegerakan siksa? Yaitu rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Allah tidak akan peduli kepada kalian kalau bukan karena doa dan permohonan kalian. Seandainya bukan karena Allah ingin memasukkan kita ke surga, seandainya bukan karena Allah ingin membuat kita mendekat kepadanya, taat kepadanya, kalau bukan karena itu semua, pastilah saat kita berbuat salah, Allah langsung menghukum kita. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, engkau punya kewajiban kepadaku. Aku punya kewajiban kepadamu, yaitu memberi rezeki. Apabila engkau menyalahi kewajibanmu padaku, aku tidak pernah akan menyalahi kewajibanku kepadamu, yaitu memberikan rezeki." Kenapa? Meskipun kita berdosa, Allah tidak menyalahi kewajibannya memberi rezeki. Karena Dia Halim, karena Dia Maha Penyantun, menunda hukuman kepada kita agar kita bertaubat membenahi diri. Dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa in tabu," jika manusia itu yang berbuat dosa itu mau bertaubat, "fa ana habibuhum," aku adalah kekasih mereka yang senantiasa menunggu mereka untuk datang kepadaku. "Fa in lam yatubu," jika manusia itu enggan bertaubat, "fa ana tabibuhum," aku juga dokter yang bisa mengobati mereka. Tidak aku langsung siksa, tapi aku obati mereka. "Abtalihim bil masaib," aku akan obati mereka dengan menimpakan musibah-musibah. Liutahhirahum, untuk mengobati mereka minal ma'aib, dari aib-aib mereka. Subhanallah, Allah Al-Halim, Allah yang Maha menunda hukuman bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menunda hukuman, sama sekali di hatinya tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian di dalam hati. Karena Dia Maha Halim. Karena itu ketika kita menemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah murka, Allah melaknat, Allah membenci, sesungguhnya yang Allah benci itu bukanlah hambanya, tapi yang Allah murkai dan benci adalah perbuatan hambanya. Perhatikanlah, ketika seorang anak melakukan perbuatan salah, perbuatan menyimpang, ayah ibunya pasti membenci perbuatan itu. Pasti membenci perbuatan anak yang melanggar tadi, perbuatan yang tercela tadi. Tapi tidak mungkin dibayangkan oleh kita, ada seorang ayah ibu membenci anaknya, meskipun walaupun. Maka Allah
tidak pernah membenci hamba-hambanya yang berbuat dosa. Yang Allah benci perilakunya. Karena itu ketika seorang anak yang durhaka kepada ayah ibunya, anak itu menyimpang dari kebenaran, ayah ibunya tidak pernah sedikit pun membenci anaknya. Karena itu ketika anaknya bertobat, anaknya sadar, maka pintu bagi ayah ibu itu tidak pernah tertutup untuk anak-anaknya. Meskipun anak itu melakukan dosa yang sangat besar, ayah ibunya tetap menyambutnya saat anak itu sadar dari perbuatannya. Jika pintu ayah dan ibu kita tidak pernah tertutup untuk kita, lalu bagaimanakah dengan pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin Dia menutup pintunya kepada kita. Kenapa demikian? Karena Dia menciptakan kita untuk membahagiakan kita di dunia dan disempurnakan kebahagiaan itu di akhirat. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mendengarkan nama Allah Al-Halim, setelah kita menghayati betapa Allah sangat menginginkan kita menjadi orang soleh, menginginkan kita bahagia di dunia, menginginkan bagaimana Allah ingin menyelamatkan kita di surga tadi, sehingga Allah menunda hukuman kepada kita, menunda. Apakah ada keinginan untuk segera memperbaiki hubungan dengan Allah? Tidakkah Anda malu kepadanya yang Dia selalu menjaga kita, memaafkan kita, memberikan waktu kepada kita? Mengapa engkau sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada Anda itu? Tidakkah Anda malu di depan nama Allah Al-Halim, Allah yang maha menunda hukuman?